Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nikmat paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan berbicara. Dengan lidah kecil ini, manusia bisa menyampaikan ilmu, menebar kebaikan, membangun cinta, bahkan menyelamatkan jiwa. Tapi, dengan alat yang sama pula, manusia bisa merobohkan harga diri orang lain, menghancurkan hati, dan membuka pintu dosa yang tak terhitung jumlahnya. Kita hidup di zaman di mana kata-kata lebih berbahaya daripada senjata. Kita hidup dalam era di mana hinaan dan cemoohan menjadi konsumsi harian. Media sosial dipenuhi komentar tajam, candaan yang menyakitkan, dan olok-olok yang dibalut dalam dalih kebebasan berekspresi. Lidah, atau bahkan jari-jari di layar ponsel, tak lagi punya rem. Hinaan diluncurkan tanpa beban, seolah dunia ini tak punya aturan, seolah akhirat itu jauh dari kenyataan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Tapi faktanya, betapa sering kita lebih memilih berkata, meskipun menyakitkan, meskipun menghina, meskipun merendahkan. Dan yang lebih menakutkan, kita sering tak merasa bersalah. Kita merasa aman karena tak ada yang menegur. Kita merasa kuat karena banyak yang tertawa bersama kita. Padahal sejatinya kita sedang mengumpulkan bara, bukan untuk dunia, tapi untuk dikubur bersama kita dalam liang sempit bernama kubur. Saudaraku, sadarkah kita bahwa lisan yang suka menghina itu tidak akan pernah dibiarkan begitu saja? Setiap ejekan yang keluar akan kembali, bukan sebagai gema, tapi sebagai siksa. Setiap tawa yang menyertai penghinaan akan berubah menjadi tangisan dalam kubur. Setiap cercaan akan menjelma cambuk. Setiap hinaan akan menjadi panas yang menyelimuti tubuh, mengikis kulit, menyesakkan dada, dan menyesakkan jiwa. Bayangkan, saat tubuh ini tak lagi bisa bergerak. Saat keluarga dan sahabat pergi meninggalkan, dan hanya tanah yang menimbun diri. Tak ada sinyal, tak ada notifikasi, tak ada tempat bersembunyi. Yang ada hanya amal dan catatan yang tak bisa dimanipulasi. Di saat itulah semua kalimat kasar yang pernah diucapkan akan datang menagih. Semua yang pernah kita hina akan menjadi saksi dan azabnya, dimulai dari sekarang. Mengapa? Karena kita tak pernah serius menjaga lisan. Kita terlalu ringan dalam melukai dan terlalu lalai untuk meminta maaf. Kita lupa bahwa manusia bukan hanya punya tubuh, tapi juga hati. Dan hati yang tersakiti karena lisan bisa menyeret kita ke dasar kubur yang penuh penderitaan. Maka jangan heran jika nanti di alam barzakh ada orang-orang yang kuburnya dipenuhi tangisan. Ada yang terus berteriak, menggigit lidahnya sendiri. Ada yang tubuhnya dibakar oleh kata-kata mereka sendiri. Ada yang mulutnya dijahit karena semasa hidup terlalu suka mencela. Semua itu bukan dongeng, itu nyata. Dan bisa terjadi pada siapapun yang meremehkan dosa lisan. Ringannya menghina, beratnya akibat. Menghina seringkali terasa enteng. Tak perlu usaha besar, tak perlu perhitungan rumit. Cukup satu kalimat yang menyakitkan, satu komentar merendahkan, atau satu candaan sinis yang kita lontarkan saat emosi memuncak, atau bahkan saat sedang bercanda. Tapi justru karena terlalu enteng, kita sering lupa bahwa setiap kata akan kembali, setiap hinaan akan dicatat, dan setiap kalimat yang menyakiti bisa jadi pembuka azab di kehidupan setelah mati. Banyak orang merasa kuat saat menghina. Ia pikir ia menang dalam perdebatan. Ia pikir ia menunjukkan dominasi, namun dalam pandangan Allah, itu bukan kekuatan. Itu adalah kehinaan yang dibungkus dengan kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan saudaranya karena suatu dosa, maka dia tidak akan mati sebelum Allah menimpakan dosa tersebut kepadanya." Apa maknanya? Menghina bukan hanya melukai orang lain, tapi juga mengundang murka Allah. Yang lebih berbahaya, hinaan itu tak selalu disadari. Terkadang kita mengucapkannya tanpa berpikir,
Kita bercanda sambil merendahkan, kita membuat konten lucu yang menghina fisik orang lain. Kita berkomentar di media sosial tanpa sadar telah menggores hati seseorang yang bahkan tak kita kenal. Kita tak merasa berdosa, karena semua itu terjadi dalam satu klik, satu tawa, satu momen iseng yang dianggap sepele. Tapi malaikat tidak pernah menganggapnya sepele. Mereka mencatat semuanya tanpa tertinggal satu huruf pun. Dan ketika kita meninggal, catatan itulah yang akan kembali menghantui. Setiap hinaan akan berubah wujud. Ia tak lagi jadi suara, tapi jadi cambuk. Tak lagi jadi lelucon, tapi jadi panas membakar tubuh di kubur. Semua yang ringan di dunia berubah menjadi beban yang berat di alam barzakh. Dan yang membuatnya makin mengerikan adalah ketika hinaan itu datang dari orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih sukses, lebih pintar, lebih saleh, atau lebih berhak untuk menilai orang lain. Padahal kita semua adalah makhluk lemah di hadapan Allah. Tak ada satupun di antara kita yang sempurna. Setiap manusia punya aib. Setiap kita punya dosa. Maka siapa yang memberi hak pada kita untuk merendahkan sesama? Allah tidak melihat rupa atau harta kita, tapi hati dan amal perbuatan. Maka menghina orang karena penampilannya, pekerjaannya, keluarganya, bahkan masa lalunya, adalah bentuk kesombongan yang bisa menghapus semua kebaikan. Dosa lisan itu licik, ia tak kelihatan, tapi efeknya menghancurkan. Dan di akhirat, Allah akan perlihatkan betapa seriusnya akibat dari satu kalimat yang keluar tanpa tanggung jawab. Lebih dari itu, efeknya bisa menular. Satu hinaan bisa membuat orang lain ikut-ikutan, bisa memicu fitnah, permusuhan, bahkan kebencian yang meluas. Maka bayangkan, jika dari satu komentar buruk yang kita tulis, ada ribuan orang yang ikut menghina. Semua pahalanya akan hilang dari kita, dan semua dosanya akan terus mengalir ke kita, sekalipun kita sudah meninggal dunia. Menghina adalah dosa yang sering dianggap remeh, padahal bisa membuat seseorang kehilangan semua amal baiknya. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka kuburannya tak akan jadi tempat istirahat, tapi jadi tempat siksaan yang dimulai dari lidah yang tak pernah dijaga. Kata-kata yang berbalik menyiksa. Salah satu bentuk azab paling mengerikan di alam kubur adalah ketika dosa datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan bagi orang yang hidupnya diisi dengan menghina, menyakiti, dan merendahkan orang lain lewat lisannya, azab itu datang dalam bentuk yang paling mengenaskan. Kata-kata mereka sendiri akan kembali untuk menyiksa mereka. Bayangkan, saat ruh telah dicabut, tubuh terbujur kaku, dan semua orang telah pergi meninggalkan. Tiba-tiba terdengar suara-suara yang dulu ia lontarkan. Suara hinaan, ejekan, sindiran tajam, dan cercaan yang menyakitkan. Tapi kali ini, suara itu tidak keluar dari mulutnya. Ia datang dari segala arah, menghujam tubuhnya, menyayat jiwanya, menjadi cambuk yang memukul tanpa henti, menjadi api yang membakar perlahan, menjadi beban yang menghimpit dari segala penjuru kubur. Inilah bentuk balasan dari dosa lisan yang tak disadari. Malaikat mungkar dan nakir datang bukan sekadar bertanya, tapi membawa wujud nyata dari semua kalimat kejam yang pernah keluar. Lidah yang dulu digunakan untuk menghina, kini dijulurkan dan dipotong berulang kali. Mulut yang dulu sibuk mencela, kini dijahit dan ditarik hingga robek. Semua itu terjadi dalam gelap, sendiri, tanpa pembela, tanpa jeda. Azab ini bukan dongeng. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya akan siksaan yang bersumber dari lisan. Salah satunya adalah kisah dua penghuni kubur yang disiksa. Bukan karena dosa besar seperti membunuh atau mencuri, tapi karena satunya tidak menjaga kebersihan saat buang air, dan yang satunya menyebarkan kata-kata keji yang melukai orang lain. Bahkan tanpa harus menghina terang-terangan, cukup menyebar ejekan, cukup jadi provokator, cukup menebar aib, itu sudah cukup untuk membakar tubuh dalam kubur. Saudaraku, jangan pernah mengira bahwa kubur akan diam. Kubur bukan tempat yang pasif. Ia bisa sempit, bisa gelap, bisa panas,
dan bisa menjerit. Dan untuk orang-orang yang lisannya kotor, kubur akan menjadi penjara paling sempit yang pernah ada. Setiap hari, ia akan mendengar ulang kalimat-kalimat kasarnya. Ia akan dipaksa mengulang semua hinaan yang pernah ia ucapkan. Tapi kali ini, bukan untuk menyakiti orang lain, melainkan untuk menyiksa dirinya sendiri. Dan yang paling menyayat hati, semua itu terjadi ketika tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Lidahnya dulu begitu aktif saat hidup, tapi kini membusuk di dalam tanah, dibungkam oleh siksaan yang ia undang sendiri. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Allah Maha Adil. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Setiap kalimat hinaan, sekasar apapun, sekecil apapun, bahkan yang kita anggap sepele sekalipun, semuanya tercatat rapi. Tak ada yang sia-sia di sisinya. Ucapan yang kita lontarkan secara sembunyi-sembunyi, hinaan yang kita kirim lewat chat pribadi, sindiran halus yang kita selipkan di status media sosial, semua itu tidak hilang begitu saja. Ia akan muncul lagi, lengkap dengan bukti, saksi, dan balasan yang setimpal. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Bayangkan, setiap ejekan yang keluar dari mulut kita dicatat. Bukan hanya isi kalimatnya, tapi juga niat di baliknya. Bahkan cara kita menyampaikannya, dengan nada sinis, dengan tawa mengejek, dengan wajah meremehkan, semuanya disimpan sebagai bukti. Dan ingat, azab kubur bukan sekadar hukuman. Ia adalah bentuk keadilan. Karena di dunia, orang yang dihina bisa jadi tidak mampu membalas. Ia miskin, ia lemah, ia pendiam. Tapi di alam kubur, keadilan itu akan ditegakkan. Hinaan yang dulu dilontarkan tanpa rasa bersalah, kini berbalik menjadi cambuk ke tubuh sendiri. Bahkan, jika orang yang dihina sudah memaafkan, Allah tetap berhak membalas, karena kehinaan itu mencederai harga diri manusia yang Allah muliakan. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan kita tentang dosa lisan. Beliau tidak pernah menyepelekan ucapan, karena dari lisan bisa lahir kedengkian, dari lisan bisa lahir permusuhan, dari lisan bisa lahir kesombongan, dan dari lisan bisa lahir sebab utama seseorang terlempar ke dalam siksa. Sungguh rugi orang yang hidupnya habis untuk merendahkan orang lain, karena ketika ruh berpisah dari jasad, semua hinaan itu tak hilang, ia hanya pindah tempat, dari dunia ke dalam kubur. Dan disitulah ia berubah bentuk, menjadi sesuatu yang menyakitkan dan menyadarkan, tapi sudah terlambat untuk kembali. Siapa saja bisa terkena kalau tak hati-hati. Jangan pernah merasa aman hanya karena kita tidak termasuk orang yang kasar secara terang-terangan. Jangan pernah mengira bahwa dosa menghina hanya dimiliki oleh para pembuli, para penjahat, atau orang-orang yang jelas-jelas dikenal buruk. Faktanya, dosa ini bisa menjangkiti siapa saja. Ia bisa muncul dari orang-orang yang tampaknya lembut, dari mereka yang rajin ibadah, dari yang hafal dalil, bahkan dari yang wajahnya tampak bersinar karena ilmu. Dosa lisan tak memilih status sosial atau gelar keagamaan. Ia bisa tumbuh dalam lisan siapapun yang tidak berhati-hati. Betapa banyak dari kita yang merasa diri lebih benar, lalu dengan mudahnya menjatuhkan orang lain. Kita mencela dengan alasan menasihati, mengejek dengan dalih memberi pelajaran, menyindir dengan klaim biar sadar. Tapi niat yang tak tulus itu tak pernah luput dari catatan Allah. Dan celakanya, kita sering tak menyadarinya. Kita merasa sedang berdakwah, padahal sedang menghina. Kita merasa sedang meluruskan, padahal sedang merendahkan. Dan dari lisan yang seperti inilah muncul bibit azab yang tak kita lihat sekarang, tapi sedang menanti di alam barzakh. Menghina bukan selalu dalam bentuk teriakan. Terkadang ia datang dalam bentuk tulisan pendek di kolom komentar, dalam status yang kita tulis dengan sindiran, dalam meme yang kita bagikan sambil tertawa, dalam caption yang seolah bijak, tapi penuh nada meremehkan, dalam percakapan sehari-hari yang kita anggap lucu, padahal menyakitkan orang lain. Semua itu tampak ringan,
tapi sesungguhnya sangat berat di akhirat. Tidak sedikit dari kita yang melakukan ini tanpa sadar. Dan itulah bahayanya. Dosa yang tak terasa justru seringkali yang paling mematikan. Saat kita sadar telah berzina, kita bisa segera tobat. Saat kita sadar mencuri, kita bisa segera minta maaf dan kembalikan. Tapi saat kita menghina, kita bahkan sering tidak merasa bersalah. Kita menganggapnya wajar, lucu, bahkan bagian dari gaya bicara. Dan inilah mengapa dosa ini bisa menyerang siapapun. Orang tua atau anak muda, lelaki atau perempuan, ulama atau orang awam. Tak ada yang kebal. Jika lisan tidak dijaga, maka kubur akan menjadi tempat penyiksaan. Tak peduli siapa kita di dunia, jika lidah ini digunakan untuk menyakiti, maka tanah akan menyambut kita dengan murka. Maka jangan tunggu sampai tubuh kaku, baru sadar bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan adalah peluru yang bisa menembus ketenangan alam kubur. Jangan tunggu sampai tak ada lagi waktu, baru menyesal bahwa lisan yang tak pernah dijaga ternyata menjadi penyebab utama siksa tak berujung di dunia setelah mati. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Jika hari ini engkau masih bisa berbicara, itu berarti Allah masih memberimu kesempatan. Kesempatan untuk menjaga lisan, kesempatan untuk meminta maaf, dan kesempatan untuk memperbaiki setiap kalimat yang pernah menyakiti orang lain. Tapi jangan tertipu oleh waktu, karena waktu tak pernah menunggu. Tak ada yang bisa menjamin kita akan sampai esok hari dengan keadaan yang lebih baik. Tak ada yang bisa memastikan bahwa malam ini bukan malam terakhir kita menghirup udara. Maka sebelum lidah ini dibungkam oleh kematian, gunakan ia untuk kebaikan. Gunakan ia untuk bertobat, bukan untuk terus menyakiti. Jangan pernah anggap remeh satu hinaan. Karena di sisi Allah, satu kalimat bisa lebih berat dari gunung. Satu ucapan bisa menghancurkan harga diri seseorang, dan satu cercaan bisa membuka pintu dosa yang mengalir terus-menerus. Bahkan jika orang yang kita hina telah memaafkan, tetap saja Allah punya hak untuk membalas. Karena penghinaan itu telah mencederai kemanusiaan yang Allah sendiri muliakan. Kita sering lupa bahwa lisan adalah cermin dari hati. Dan jika hati kita kotor, maka kalimat-kalimat yang keluar pun akan mencerminkan itu. Tak ada yang bisa sembunyi di balik kata-kata. Semua akan diungkap. Bahkan saat tubuh telah membusuk di dalam tanah, kalimat-kalimat hina itu tetap hidup. Mereka datang dalam bentuk siksaan, dalam bentuk cambuk, dalam bentuk panas yang membakar, dalam bentuk sempitnya kubur yang menghimpit dari segala sisi. Dan di saat itu, tak ada lagi mulut yang bisa berucap, tak ada jari yang bisa mengetik klarifikasi, tak ada kamera yang bisa membela kita. Yang ada hanyalah amal dan bekas luka dari lisan kita. Karena itu, jadikan hari ini sebagai titik tobat. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Latih diri untuk diam saat mulut ingin mencela. Tahan tangan saat ingin mengetik komentar yang menyakiti. Gantikan ejekan dengan doa. Gantikan sindiran dengan kata yang menyejukkan. Gantikan kesombongan dengan rasa takut akan azab yang sangat nyata. Karena siapapun kita, seberilmu apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, jika lisan ini digunakan untuk menjatuhkan orang lain, maka tidak akan ada kehormatan yang tersisa di hadapan Allah. Dan jika video ini sampai kepadamu hari ini, itu bukan kebetulan, itu peringatan. Sebuah tamparan lembut dari Allah agar engkau tidak lagi meremehkan dosa lisan. Maka jangan simpan sendiri, bantu sebarkan, biar lebih banyak yang sadar, biar lebih banyak yang berhenti menyakiti, biar lebih banyak yang terselamatkan dari siksa yang dimulai bukan dari tangan, tapi dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.